Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini video pembelajaran ini akan membahas tentang gejala sosial, materi sosiologi untuk siswa kelas 10. Baiklah Ananda, sebelum video pembelajaran mengenai gejala sosial ini, kita sudah mempelajari tentang sejarah perkembangan sosiologi, kemudian konsep dasar sosiologi, dan yang terakhir adalah peran dan fungsi sosiologi. Nah, bagi Ananda yang belum menyaksikan video pembelajaran tersebut, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada indikator yang terakhir, yaitu gejala sosial. Nah, apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Gejala sosial ini merupakan dampak dari adanya perilaku manusia di dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, gejala sosial juga diartikan sebagai fenomena sosial. Gejala sosial merupakan sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Artinya semua masyarakat akan mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa yang disebut dengan gejala sosial. Nah, apa yang menjadi penyebab dari gejala sosial itu? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor kultural, kemudian yang kedua adalah faktor struktural ya. Ada kultural, ada struktural. Faktor struktural yang merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Artinya apa? Faktor-faktor yang berasal dari budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin dalam lingkungan masyarakat, atau bagaimana struktur dari kehidupan masyarakat itu sendiri ya. Bisa juga dipengaruhi oleh contohnya faktor birokrasi ya, ini juga tergolong ke dalam faktor struktural. Nah, ini adalah faktor penyebab gejala sosial. Ada faktor kultural dan juga struktural. Nah, kemudian kita akan lihat apa jenis-jenis atau macam-macam gejala sosial. Ada gejala sosial dalam bidang ekonomi, ada gejala sosial yang berhubungan dengan budaya, ada gejala sosial yang berhubungan dengan lingkungan alam, ada juga gejala sosial yang berhubungan dengan psikologi. Nah, yang berhubungan dengan ekonomi ya contohnya apa adalah tingkat pendapatan atau penghasilan ya. Nah, misalnya seperti kemiskinan, adanya pengangguran, masalah kependudukan, ini berhubungan dengan faktor ekonomi. Nah, kemudian faktor budaya. Keragaman budaya yang ada di sekitar kita juga dapat menyebabkan terjadinya gejala sosial. Seperti apa? Sekarang ini ada tindakan meniru budaya asing yang negatif, atau bisa juga sering juga kita kenal dengan istilah westernisasi. Dan ini merupakan bentuk gejala sosial dalam bidang kebudayaan. Kemudian lingkungan alam. Gejala sosial juga dapat timbul ya karena lingkungan alam. Seperti apa? Penyakit menular. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, penyebaran COVID-19 ya, adanya pencemaran lingkungan ya, akibat industri kah atau pertambangan kah. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang mempengaruhi terhadap kehidupan sosial. Nah, ini adalah gejala sosial karena lingkungan alam. Kemudian ada gejala sosial karena faktor psikologi ya. Jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan ya, seperti kegilaan, stres atau pemahaman yang berlebihan ya, dapat menyebabkan gejala sosial seperti disorganisasi jiwa ya atau penyakit jiwa, dan adanya aliran-aliran sesat yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini merupakan gejala sosial yang berhubungan dengan faktor psikologis. Nah, sekarang kita lihat contoh gejala sosial ya. Seperti apa? Contohnya adalah kemiskinan. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ya yang terjadi ketika individu atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari ya, untuk makan aja sulit ya, ini kemiskinan absolut. Nah, kemudian yang kedua adalah kemiskinan relatif. Ada individu atau kelompok yang merasa miskin jika dibandingkan dengan orang atau kelompok lain. Nah, makanya disebut relatif karena dia membandingkan ya dengan kehidupan orang atau kelompok lainnya. Nah, apalagi contoh gejala sosial seperti masalah kependudukan ya. Kesejahteraan penduduk akan mengalami gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis ya. Ketika penduduk itu bertambah ya, maka akan mempengaruhi kehidupan atau akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Contohnya peluang kerja menjadi semakin sulit ya karena adanya jumlah penduduk yang banyak ya, sehingga persaingan tinggi ya, maka kesejahteraan
masyarakat akan terganggu. Kemudian masalah kependudukan bisa juga berupa kepadatan penduduk ya, pemerataan penduduk ya, penduduk yang tidak rata, adanya ledakan penduduk dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh gejala sosial dalam bidang kependudukan. Nah, kita akan kaji apa dampak dari gejala sosial itu. Yang pasti ada dua ya, ada positif dan juga ada negatif. Nah, dampak positifnya contohnya apa? Dengan adanya kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi, terutama sekali dengan adanya alat-alat komunikasi modern seperti smartphone ya, membuat interaksi ini menjadi semakin mudah ya, meskipun jarak kita dipisahkan oleh jarak, oleh ruang dan waktu ya, namun kita dapat berkomunikasi dengan mudah dengan bantuan teknologi-teknologi komunikasi modern tersebut. Namun juga ada dampak negatif ya. Misalnya apa? Ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawanya ke arah perilaku menyimpang ya. Ya, kita contohkan tadi adanya perilaku kebarat-baratan ya, meniru budaya barat apa adanya. Nah, ini merupakan dampak negatif dari suatu gejala sosial. Nah, Ananda sekalian, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya. Semoga apa yang disampaikan bisa Ananda pahami dengan baik. Dan jangan lupa silakan subscribe channel pembelajaran ini sekarang juga. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.